lo bertiga sama Zaki Malim juga ya build startup ini. Mumpung lu masih muda, habiskan jatah gagal lo gitu. Hopefully jatah gagal gue gak habis, artinya dibimbing sukses gitu ya. Pokoknya kita coba cari tahu solusi apa aja sih yang bisa diberikan sehingga untuk bisa mengurangi gap tersebut. Akhirnya dari sepanjang jalan kita gak cuma bikin bootcamp, kita coba bikin video on demand juga atau video course gitu ya. Halo teman-teman semua, selamat datang di acara Dibimbing Talks. Oke, jadi Dibimbing Talks ini teman-teman adalah suatu series podcast yang akan dilakukan sama teman-teman dibimbing, khusus buat teman-teman untuk kita saling share tentang karir bidang digital. Dan tentunya juga kita bakalan cerita banyak ya seputar dibimbing dan juga apa sih yang menjadi concern dibimbing untuk terhadap segala tren digital karir ini ya. Karena kita ngelihat emang digital karir itu promising banget, dan di series podcast ini teman-teman bakalan banyak tahu dan banyak dapat info dari orang-orang yang relate dan juga trusty untuk bisa share hal tersebut seputar karir bidang digital. Jadi selamat datang teman-teman ya, kita ada di series podcast episode pertama dari rangkaian Dibimbing Podcast. Nah teman-teman, sebagai episode pertama tentunya kita pengen tahu juga kan, kita pengen cerita lebih lanjut sebenarnya dibimbing tuh siapa sih dan juga apa yang menjadi concern dibimbing. Tentunya juga teman-teman mungkin masih bertanya-tanya dan masih perlu diyakinkan ya seputar gimana sih cara berkarya di bidang digital. Dan ketika semua orang ngomong penting banget karya di bidang digital ataupun kayak ya gue pengen tapi kayaknya jadinya cuma ikut-ikutan tren, sebenarnya seperlu apa sih gue nyemplung ke bidang karir ini. Lalu juga misalkan teman-teman nih ada yang baru lulus terus kayak masih bingung gue mau berkarir di bidang mana ya, terus pengen shifting karir tapi kayak ragu-ragu juga, menjanjikan gak sih bidang yang pengen gue sasar nih. Pokoknya kalau teman-teman punya concern kayak gitu, nantikan terus semua topik-topik yang akan kita sajikan di Dibimbing Podcast, karena semua akan relate sama teman-teman dan kita pengen di sini juga bisa menjawab segala kebutuhan dan keresahan teman-teman, karena kita pengen ngasih awareness sebaik-baiknya ke teman-teman di luar sana yang masih punya concern seperti ini. Kalau kita kita pengen nunjukin bahwa digital karir ini adalah satu hal promising buat kontribusi teman-teman ke lingkungan sekitar maupun untuk kesejahteraan teman-teman semua ya, bisa gue bilang kayak gitu. Nah jadi stay tune di podcast kita dan silahkan juga hari ini cermatin apa yang bakalan teman-teman ketahui seputar dibimbing. Nah hari ini gue udah bersama salah satu orang keren dibimbing yang udah nge-build semua ini dari awal, dan tentunya dibimbing sebagai salah satu platform pendidikan juga ya, kita concern banget dengan gimana orang bisa acquiring skills di bidang digital. Nah dengan concern itu kita banyak banget yang namanya ngelakuin diskusi sama orang-orang yang relevan gitu ya, dan juga dengan selama keberjalanan kita banyak banget evaluasi untuk bisa jadi platform yang lebih baik. Nah hari ini kalau pengen tahu lebih lanjut ya seputar internal dibimbing, siapa sih dibimbing dan juga apa sih yang mendasari dibimbing lahir gitu ya, kita udah bersama orang yang tepat pada hari ini. Jadi gue hari ini udah bersama Wildan teman-teman ya. Nah Wildan ini adalah salah satu orang keren dibimbing karena Wildan adalah CTO dan juga co-founder dibimbing.id, dan di sini Wildan udah ready banget ya buat nge-share tentang dibimbing ya. Halo Wildan. Halo Ditya, dan halo juga teman-teman semua ya. Oke, apa kabar Wildan hari ini? Ya super sekali ya, apalagi semangat banget, excited banget. What an honor ya to be the first guest untuk podcast pertama di Bimbing Podcast atau Deep Podcast ya gitu. Oke, tadi gue udah sempat share juga ya ke teman-teman kalau lu tuh jadi CTO di Bimbing dan juga jadi co-founder. Jadi kayak banyak banget yang bisa gue gali di hari ini, dan lu kayak bakalan banyak sharing juga ya seputar CTO. Kalau teman-teman belum tahu itu adalah kependekan dari Chief Technology Officer. Jadi bakalan banyak ngomongin hal-hal yang sifatnya teknologi career gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada concern boleh juga nanti ikut komen di bawah biar kita tahu apa yang pengen teman-teman tahu lebih lanjut. Dan di sini gue bakal gali banyak seputar teknologi career ya dari perspektif Wildan ya. Boleh juga nih Wildan kenalin dulu cerita mungkinnya background Wildan seperti apa gitu, dan kenapa Wildan mau bergabung di startup ini dan kenapa pengen nge-build ini dari personal Wildan. Oke, jadi sebelumnya kenalin ya teman-teman, nama gue Wildan Fahmi Gunawan. Sekarang sebagai CTO-nya di Bimbing atau Chief Technology Officer. Mungkin backgroundnya dulu gue kuliah di IT juga, di Ilmu Komputer Universitas Indonesia angkatan 2016. Jadi ya mungkin terbilang cukup muda ya. Jadi background sebelumnya tuh sebelum
dibimbing. Sebelumnya gue pernah kerja juga di startup namanya Bahasa.ai, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ini ya, di bidang chatbot dan juga otomasi WhatsApp dan juga sejenis itu. Kemudian juga sebelumnya juga gue pernah internship di Traveloka selama masa kerja praktik waktu itu perkuliahan. Nah jadi itu sih paling kalau misal perkenalan singkat sih ya. Nah oke, Wildan, karena hari ini kita juga pengen dibimbing, sebenarnya pengen nanya juga nih ke Wildan ya, sebagai salah satu co-founder. Apa menurut lo bimbing dalam satu kata? Dibimbing itu adalah sebenarnya jatuhnya platform. Kalau satu kata ya, platform gitu sih. Nah mungkin gue elaborate more ya. Kenapa platform? Karena kita membangun dibimbing itu berangkat dari sebuah problem. Jadi kalau dulu setelah lulus, gua bersama founder yang lain, ada Zaki dan juga Alim ya. Mereka tuh kita tuh satu kosan. Jadi kita punya kos. Dulu kita pernah satu asrama bareng, dapat beasiswa. Ada beasiswa di UI dulu namanya Rumah Peradaban. Nah, di situ kita tinggal di sana selama 2 tahun, dibina juga, dan setelah lulus itu kita ngerasa kayaknya enak nih kalau karena udah deket dan udah 2 tahun nginep ini bareng ya, tinggal bareng ya. Akhirnya kayak kita ngekos aja dulu yuk, jangan langsung pisah gitu. Akhirnya kita ngekos di Depok, dan di kosan tersebut akhirnya semua kan sibuk dengan urusannya masing-masing ya. Cuman akhir-akhirnya kayaknya nih nggak kita udah sekosan tapi kalau nggak bikin apa-apa kayaknya ini nih kayaknya tuh sayang aja kayak gitu. Akhirnya sayang aja kalau kita udah sekosan tapi nggak bikin apa-apa. Akhirnya ya udah kita akhirnya ngelihat di selain kita ada problem apa sih. Nah awalnya banget itu Zaki duluan ya sebenarnya. Zaki itu CEO kita ya. Nah dia itu ngobrol sama salah satu teman-teman di yang nginep di kontrakan itu, kayaknya tuh banyak orang yang pengen nyari mentor. Jadi banyak orang yang kayak mereka tuh pengen belajar sesuatu tapi mereka nggak tahu mau belajarnya kemana gitu. Kalau misal belajar nonton doang mungkin kurang. Jadi mereka berharap ada satu orang expert yang yang mereka bisa minta diajarin dong gitu ke mentor tersebut. Akhirnya waktu itu Zaki ngontak gua. Will, kita mau bikin sebuah platform di mana platformnya tuh kayak e-commerce tapi bukan jualan barang melainkan jualan jasa mentoring. Jadi waktu itu di bulan Oktober 2020 ya. Bukan, sebelum itu malah di sekitar bulan Oktober lah ya, 2020. Waktu itu gue masih kerja di sebuah startup juga, jadi gue belum full dibimbing. Waktu itu Zaki ngajakin bikin platform, cuman setelah ngobrol-ngobrol gue lihat Zaki itu udah punya idenya tapi dia pengen langsung bikin website. Yang menurut gue sebenarnya kalau dalam pengembangan produk itu better kita bikin yang namanya MVP atau minimum viable product, di mana kita bisa ngetesting suatu ide dengan cost seminimal mungkin, dengan biaya seminimal mungkin. Waktu itu gue ngide ke Zaki, daripada bikin website, kenapa nggak kita pakai Instagram dulu aja, posting lah foto-foto mentor yang tersedia di IG tersebut. Nanti kalau misalnya ada yang mau order aja dulu lewat WhatsApp gitu. Cuman akhirnya waktu itu karena pengen segera nyoba, akhirnya kita juga coba pakai salah satu platform penyedia website yang tapi pada akhirnya ujung-ujungnya nggak bisa memenuhi kebutuhan yang itu juga ya akhirnya. Dan testing dari bulan Oktober tuh sampai bulan Desember dengan konsep mentoring privat itu ya, dengan intensif mentoring dan lain-lainnya. Akhirnya masih belum works juga sampai Desember, sampai akhirnya di luar sambil mereka kita jalan tuh di Oktober sampai akhir itu Zaki melihat salah satu temen di kosan kita ya, dia itu lulusan terbaik UI, dia mapres di fakultasnya, tapi kesulitan untuk dapat kerja gitu. Padahal kalau kita lihat dia kan mapres ya, nggak mungkin dia nggak pinter gitu. Artinya kalau dia mapres pasti dia pinter, dan apalagi dia dari UI gitu ya. Nah artinya kayak kita lihat tuh masalah kerja nggak kerja itu bukan masalah kepintaran doang, tapi masalah bagaimana kebutuhan company match dengan
skill yang orang punya. Kebetulan walaupun dia mapres, kebetulan skill dia itu kurang match dengan yang dibutuhkan industri saat itu gitu. Nah, emang apa yang dibutuhkan industri saat itu? Nah, yang saat itu sampai sekarang ya, dan waktu itu masa pandemi ya, dimana akhirnya orang-orang tuh dipaksa untuk go digital. Orang yang sebelumnya harus kerja WFO ya, kerja ke kantor, dipaksa untuk harus bisa mengembrace atau menerima perubahan digital gitu ya. Mereka harus mulai terbiasa pakai Zoom. Guru-guru itu dulu ingat banget, orang tua saya guru, dan waktu itu dia kesulitan juga ya untuk ngajar lewat Zoom dan harus melakukan pembelajaran lewat online. Tapi akhirnya company-company ini yang incumbent itu dipaksa untuk akhirnya shift ke digital gitu. Nah, akhirnya di sini kita lihat kalau ternyata yang ternyata dibutuhkan, yang akan dibutuhkan ke depan juga adalah digital skill nih. Tapi sayangnya waktu itu di awal-awal itu belum ada yang apa yang diajarkan di kampus, apa yang ada di kelas, kadang-kadang kurang sesuai nih dengan kebutuhan industri, terutama di bagian digital skill. Akhirnya coba yuk kita bikin sebuah problemnya adalah itu ya. Akhirnya kita coba bikin solusinya itu berupa yaitu akhirnya kita bikin bootcamp. Nah, kenapa tadi gue bilang bikin di Biming ada sebuah platform ya? Karena ujung-ujungnya kita tidak terpaku pada solusi. Kita tahu problemnya adalah gap skill antara pelamar kerja dengan kebutuhan industri. Nah, tapi kita ngelihatnya tuh bootcamp, kita nggak hanya menjadikan bootcamp sebagai solusi. Kita bikin platform di mana pokoknya kita coba cari tahu solusi apa aja sih yang bisa diberikan sehingga untuk bisa mengurangi gap tersebut. Akhirnya dari sepanjang jalan kita nggak cuma bikin bootcamp, kita coba bikin video on demand juga atau video course gitu ya. Kemudian juga kita coba bikin career atau yang perbantuan dalam perbaikan CV dan juga LinkedIn. Jadi gue bilang itu sebuah platform sih kayak gitu. Menariknya banget dari cerita Wildan tadi ya, yang gue tangkap adalah pertama semua keresahan ini awalnya dari lingkungan sekitar ya Wildan ya, tadi teman-teman asrama, terus juga dari teman terdekat kesulitan dapat kerja itu ya, dan akhirnya itu di follow up jadi suatu ide dan sampai sekarang di Biming ya. BTW di Biming berdiri kapan nih Wildan? Kalau misalnya kita sebenarnya nggak ada kayak titik ini di Biming diberdiri, nggak ada kayak gitu ya. Zaki, Alim, gue nggak ada. Cuman pada akhirnya kita akhirnya kalau ditanya kapan di Biming berdiri, kita kembali ke titik dimana Zaki sebagai CEO mulai untuk nge-branch out untuk nge-reach teman-teman, nge-reach gua, nge-reach Alim co-founder kita juga untuk pada akhirnya mulai, yaitu kita bilang di Oktober lah. Jadi akhirnya kita jadikan 1 Oktober ada 2020 itu waktu berdirinya di Biming kayak gitu. Oke. Gitu sih. Jadi sejak awal berdiri berangkatnya juga keresahannya dari teman-teman sekitar dan lo bertiga sama Zaki sama Alim juga ya build startup ini dengan sangat dibekali dari ya masukan-masukan teman-teman sekitar ya seputar keresahan nyari kerja, terus juga keresahan orang pinter aja susah banget ternyata nyari kerja tadi ya, mapres di Fakultas UI gitu. Dan menurut gue itu menarik banget dan jadi fenomena yang perlu disoroti bersama juga ya, antara mungkin institusi pendidikannya juga dan kita di sini sebagai mungkin seorang yang proaktif juga ya, langsung follow up apa yang bisa kita lakukan. Better kita daripada ngeluh-ngeluh, follow up langsung aja dengan bantu teman-teman sekitar ya. I see. Jadi memang bootcamp itu menjadi starter awal ya berarti Wildan terhadap journey ke depannya ya buat bootcamp. Nah dari gue juga penasaran banget ya dengan tadi kan Wildan sempat cerita Wildan tuh awalnya kerja di salah satu tempat yang mungkin udah sesuai banget nih sama backgroundnya Wildan dan itu adalah comfort zone gitu ya. Maksud gue nyaman lah gitu ya kerja sama orang. Terus ya udah kira kita ngikutin aja flow harian kerja gimana gitu ya, ngikutin ya life goes on gitu. Dan sekarang Wildan akhirnya mutusin untuk pindah gitu ke jalur dimana Wildan tuh harus build something serba pasti gitu dengan teman-teman asrama tadi gitu. Nah itu sebenarnya apa yang mendasari lo gitu ngelakuin itu? Oke, jadi ini ya, pada awalnya emang sebelumnya kan gue kerja dan banyak banget pertimbangan pada akhirnya waktu itu gue di Biming. Kalau misalnya sebenarnya gue dibilang awalnya Zaki pertama kali nge-approach gue ya ketika gue di Biming. Cuman yang sebenarnya akhirnya join duluan tuh lebih dulu Alim, salah satu co-founder kita yang lain, chief of product kita. Dan bahkan sebenarnya dibanding Ditya itu lebih bisa dibilang lebih senior Ditya dibanding gue di Bimbing kalau ngomongin masalah lama kerja di Bimbingnya. Karena waktu itu Ditya itu intern pertama ya Ditya, waktu bulan Oktober dan sampai Desember, di mana di Bimbing masih nyari product market fit. Waktu itu gue masih full time di company gue yang sebelumnya.
Cuman waktu itu di bulan Maret ya, akhirnya gue keluar dari perusahaan company yang sebelumnya. Nah waktu itu gue sebenarnya nggak ada niatan untuk full time di dibimbing, gue nggak ada niatan untuk full time ya. Jadi gue tuh mumpung gue lagi kosong, dan Zaki juga sebelumnya udah nge-approach gue ya untuk mungkin minta bantuin lah. Akhirnya waktu itu sambil gue kosong, gue ngomong ke Zaki, Zak, ini mumpung gue lagi kosong, apa yang bisa gue bantu nih buat dibimbing? Sambil waktu itu gue lagi nyari kerja, gue apply kerja buat yang lain sebenarnya. Nah akhirnya ya udahlah, berbekal ya alhamdulillahnya sebelum gue cabut dari perusahaan sebelumnya itu tuh gue dikasih suatu tugas yang bener-bener gue disuruh bikin sendiri. Mereka punya ide, di company itu punya ide produk baru, coba Wilan tolong bikinin deh gitu, kayak coba lu codingin, lu bikin ada namanya POC atau proof of concept. Kita bikin codingan sederhana untuk make sure sebenarnya ide ini bisa dijalankan. Nah dari situ karena gue diberi kepercayaan untuk bikin produk sendiri dari nol itu, gue jadi tumbuh kepercayaan diri. Oh ternyata gue bisa loh, kayak bikin dari nol nih kayak gitu. Nah akhirnya dari situ yang sebelumnya waktu Zaki approach di awal-awal tuh gue agak sebenarnya gue bisa nggak ya. Akhirnya setelah dapat di company sebelumnya dapat task seperti itu, gue jadi muncul confidence. Akhirnya pas ke Zaki, pas gue lagi kosong, coba Zak apa yang bisa gue bantu? Oh ya waktu itu udah running bootcamp, cuman kayaknya yang kita bisa improve adalah automasi bootcampnya. Akhirnya waktu itu yang kita idein, oh berarti produk tech pertama yang perlu kita bikin untuk dibimbing adalah LMS-nya gitu. Nah akhirnya gue coba bantu untuk sebulan pertama, gue bantu kayak mapping kebutuhannya, gue coba cari apa aja nih yang perlu di coding, kayak database seperti apa dan sebagai macam, sambil gue apply di tempat lain tuh. Waktu itu gue apply di beberapa startup juga kembali ya, di bidang tech, sampai akhirnya kan itu di bulan Maret ya, sampai di akhir April waktu itu ada satu company startup e-commerce yang akhirnya ngasih offer ke gue gitu. Gue ngasih offer ke gue, terus gue bilang gue waktu itu ke Zaki, gue selalu tektokan sama Zaki kan, Zak gue udah di tahap ini nih di perusahaan ini, gue tahap ini perusahaan ini, sambil cerita aja karena emang kan sekosan ya. Akhirnya pas waktu itu gue di offer, gue kasih tahu Zaki, Zak gue di offer segini nih ke company ini. Jadi kan artinya ya gue nggak udahan bantuin di bimbingnya. Cuman waktu itu akhirnya Zaki kasih counter offer, gini deh, kita kasih dari dibimbing akan hire lo dengan sekian yang mungkin sebenarnya dibandingkan dengan startup yang udah lebih settle dan udah dapat funding, ya dibimbing mungkin masih kecil ya waktu itu. Cuman dan offernya pun lebih kecil. Cuman pada akhirnya gue ngeliat kapan lagi gue bisa bangun sesuatu bareng teman-teman gue gitu. Kalaupun pada akhirnya things not working well gitu ya, gue bisa ya udah tinggal apply lagi ke perusahaan lain. Cuman kalau apply ke company itu bisa kapan aja. Cuman yang mungkin gak bisa adalah bangun sesuatu bareng teman gitu kan ya. Akhirnya gue putuskan untuk ngambil jalan yang lebih risky, tapi ya banyak orang yang bilang mumpung lu masih muda, habiskan jatah gagal lo gitu. Nah, hopefully jatah gagal gue nggak habis, artinya dibimbing sukses gitu ya. Tapi itunya artinya mumpung masih muda, mumpung gue belum nikah, gue belum punya tanggungan apa-apa, ya udahlah kita gaskan aja bikin gitu. Akhirnya itulah yang bikin gue untuk berani untuk take this road gitu. Gitu, menarik ya, ada dinamikanya juga ya. Banyak hal yang gak keduga mungkin ya Wildan ya. Dan mungkin teman-teman yang sempat consider pengen jadi pendiri startup mungkin ya, atau mungkin teman-teman ada yang punya ide sesuatu, bisa jadi referensi juga sih sebenarnya Citra Wildan ya. Walau ternyata nggak semua hal itu yang kayak di drama-drama Korea whatsoever. Jadi banyak juga dinamika atau pertimbangan realistis yang mungkin akan terjadi di teman-teman. Jadi itu kurang lebih cerita personal Wildan ya, seputar menuju menjadi CTO di bimbing pas itu nih ya. Oke, dan menurut gue menarik juga ketika lo tadi highlight bahwa lo sangat menghargai waktu muda lo, jadi pengen ngabisin waktu untuk ngambil hal yang riskan gitu ya. Betul. Oke, nice, siap. Oke, tapi menurut lo sekarang ya dengan hampir 1 tahun bergabung dan juga di bimbing juga belum sampai 2 tahun ya Wildan ya, dengan sekarang udah punya hampir 1.500 alumni gitu ya, dengan 2 tahun berjalan, apa perasaan lo sekarang dan dengan terhadap bimbing semua ini? Ya jujur gue bersyukur banget untuk
ngambil offernya di bimbing dan nggak ngambil itunya ya. Artinya di bimbing makin kesini makin berkembang besar. Begitu juga dulu tuh tim tech itu gue doang gitu ya. Terus habis itu ada nambah jadi 2, nambah jadi 3 intern. Kemudian sekarang udah menjadi tim yang mature ya, udah tim yang mateng yang udah punya. Dulu tuh nggak, gue sendiri bikin LMS itu nggak ada ininya ya, nggak ada. Kalau mungkin di perusahaan lain kalau yang udah proper ya, kalau tim technya itu kalau mau bikin sesuatu ada PRD-nya, ada produk ini development-nya ya, ada requirement-nya. Kalau itu nggak ada, kita bikin itunya cuma nanti pas ketemu sama tim produk akhirnya ganti-ganti. Dan makin sini ya akhirnya ini sih ya, gue sendiri pada kadang-kadang wah gila juga ya dibimbing nih, dibikin dari sebuah kosan bisa sampai sini. Tapi hopefully ya kita nggak, dari tim dibimbing sendiri, gue Alim Zaki dan juga teman-teman dibimbing nggak puas ya, kita selalu berusaha untuk memberikan yang lebih baik lagi, baik itu untuk tim dibimbing sendiri maupun semua user kita ya, kayak gitu sih. Oke, I see. Menarik ya. Oke, teman-teman, tadi kita udah banyak banget dengerin ya seputar Cipta Wildan, terus juga mungkin perspektif dan konsiderasi, bahkan juga ada beberapa keresahan juga ya awal-awal gitu ya, milih sampai di titik ini dari segi personal maupun juga build di bimbingnya as a whole gitu. Nah, sekarang mungkin teman-teman juga di sini ada yang pengen tahu Wildan sebagai CTO dan juga punya pengalaman berkarir di perusahaan lain juga ya, yang benar-benar ambil role engineer juga kan, sesuai background kuliah gitu lah ya. Mungkin teman-teman sini juga pengen tahu seputar karir yang Wildan sempat tempuh itu gitu, versi yang mungkin dari awal dari entry level gitu ya di bidang engineering developer ini, terus juga sampai sekarang. Kira-kira apa yang membuat lo pengen berkarir di bidang teknologi nih mungkin ya? Ini yang jadi problem ya, nggak ada awareness terhadap skill digital gitu ya. Jadi dulu tuh gue bukan masuk karena gue lihat programmer akan menjadi bukan akan menjadi suatu karir yang menguntungkan di masa depan. Enggak, gue simple kebetulan gue dari emang banyak hokinya sebenarnya. Kebetulan gue dari waktu itu biar nggak WO, gue ikut perwakilan komputer. Alhamdulillah menang jadi perwakilan di Provinsi Jawa Barat untuk di nasional. Karena udah belajar keterusan akhirnya gue komputer. Ternyata memang sekarang makin kesini skill engineering IT itu makin dibutuhkan. Jadi gitu. Tapi beruntunglah buat teman-teman sekarang ya, artinya semakin kesini deh awareness terhadap digital skill tuh semakin tinggi banget ya. Apalagi nggak cuma di bimbing ya, makin banyak juga penyedia layanan-layanan yang mengecilkan gap antara kekurangan digital skill dengan kebutuhan pemerintah. Jadi ya ini banget ya, laki banget untuk yang ada di zaman sekarang, karena awareness terhadap digital skill udah meningkat banget kayak gitu sih. I see. Cuman ya berarti ininya ya, efeknya adalah lawannya juga makin banyak kayak gitu. Tuh, kompetitif banget. Bener, ya kompetitif sekarang banget. Tapi ujung-ujungnya juga lapangannya pun makin gede. Karena kenapa? Karena sekarang tuh gini, kayak balik lagi ya tadi ya, perusahaan itu dipaksa untuk go digital. Kalau kita tahu ya perusahaan-perusahaan yang ini yang menarik banget ya, yang deket ini ya, kita pasti udah kenal banget dengan perusahaan-perusahaan yang let's say penggantinya ojek, nah gitu. Penggantinya ojek yang mungkin semua orang udah tahu ya. Cuman dulu tuh penggantinya ojek ini berusaha untuk mendistrupsi atau berusaha untuk menggantikan ojek-ojek yang ada sekarang atau bahkan taksi-taksi yang ada sekarang. Tapi makin kesini zaman makin berkembang, bahkan perusahaan taksi pun bikin aplikasi sendiri. Sehingga lama-lama kalau kita lihat di aplikasinya tuh, bahkan yang taksi itu bisa jadi lebih murah dibanding yang penyedia dari ojeknya itu gitu, yang si ojek digital yang ya. mobil-mobilnya ya, yang mobil-mobilnya itu kalau dibandingkan dengan taksi itu malah lebih murah taksi gitu. Tapi memang gue juga capture sih ya fenomena di mana sekarang tuh mahasiswa kayak baru UN kayak udah bikin internship tuh kayaknya. Maksud gue kayak semua orang sekarang sangat ada awareness ke arah sana. Dan tadi yang seperti yang lo bilang juga ya, orang akhirnya awareness tuh tinggi banget. Mungkin beda sama zaman-zaman kita ya tahun 2016 gitu, yang orientasinya memang sangat organisasi gitu. Gimana caranya bisa punya banyak organisasi di kampus. Dan sekarang benar-benar kalau orang nggak internship tuh insecure banget kayaknya mahasiswa sekarang ya. Benar-benar. Padahal sekarang masuk internship aja udah sesusah kayak masuk full time, banyak banget seleksi dan segala macamnya.
Dan gue liat emang capture-nya itu tercapture dari pandemi kemarin ya, dan sangat game changer banget di masa-masa pandemi itu. Nah menurut lo kalau dengan fenomena ini ya gitu, dengan apa yang orang-orang sekarang usahakan dari segi mahasiswa, lo punya refleksi sendiri nggak, apa sih yang lo berharap bisa lo lakukan lebih baik ketika lo sebagai mahasiswa dulu gitu? Oke, jadi ini ya, mungkin ini yang dirasakan mahasiswa sekarang ya. Benar kata Ditya tadi ya. Makin kesini tuh mahasiswa tuh kayak internship. Bahkan kita ada nih di bimbing ya. Mungkin kalau teman-teman lihat dia baru aja ngepost di LinkedIn bagaimana dia adalah bukti bahwa intern bisa jadi full time. Dia lucu banget itu di LinkedIn dia nulis gitu, bukti ya. Nah itu dia itu dari semester berapa? Semester 5 di kita, dan sekarang dia belum lulus pun jadi full time. Dia udah belum lulus jadi full time karena memang ternyata selama dia kerja di kita bagus banget dan berkembangnya pesat banget, dan bahkan dia kayak ngomong, "Bang, boleh nggak gue kerja full time biar kuliah gue yang part time gitu." dia ngomong gitu kan. Cuman ya gue pada akhirnya karena gue melihat juga dia secara kerja bagus, dan sebenarnya walaupun dia part time tuh gue udah ngasih bobot selayaknya full time, jadi ya udah nggak apa-apa gue jadiin full time. Cuman ya itu sih ya. Cuman ini bukan berarti mendiskreditkan orang nggak usah kuliah bener-bener, tapi tetap kuliah itu hal yang penting ya. Cuman ya memang banyak experience yang pada akhirnya didapatkan ketika kita itu mulai kerja atau internship gitu ya. Banyak yang mungkin nggak diajarin di kampus. Di kampus tuh penting untuk ngebangun fondasi dasar, tapi ujungnya untuk dapat technical skill yang benar-benar dipakai perusahaan itu penting banget internship gitu ya. Oke, ini mungkin balik lagi masih dengan cerita lo seputar berkarya di bidang digital dan juga pengalaman lo belajar digital ini ya. Kalau lo sendiri sebenarnya ketika lo ingin mempelajari sesuatu di ranah digital atau kayak ya misalkan lo sama mau melakukan pekerjaan saat ini, pasti nemuin kan hal-hal yang ini gue belum tahu nih, ini gue belum tahu. Nah, gimana cara lo ngebekelin diri lo untuk ilmu baru tersebut? Apa metode belajar misal lo pakai? Oke, jadi ini ya, bahkan gua aja yang udah kuliah ilmu komputer pun pada akhirnya ketika masuk ke dunia kerja masih banyak hal yang spesifik, hal yang teknikal yang mungkin gak diajarin di kampus gitu ya. Iya, kita belajar yang di kuliah aja gak cukup, kita harus setelah lulus kuliah tetap harus belajar lagi kayak gitu. Dan dengan berbagai macam tools yang ada ya udah pada akhirnya kita nonton, gue juga tuh beli course online juga walaupun gue udah kuliah 4 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun, tetap akhirnya gue beli course online juga supaya gue bisa memperdalam pengetahuan gue dalam satu tools dan pada akhirnya bisa memakai tools ini secara optimal kayak gitu kan. Jadi ya ujung-ujungnya belajar gue ya pertama lewat googling, lewat YouTube yang free. Abis itu kalau emang gue butuh materi yang komprehensif, biasanya gue juga mungkin ke penyedia video course yang ada kayak gitu. Dan juga banyak juga kayak engineer yang udah senior itu juga dia banyak bikin tulisan-tulisan di Medium yang pada akhirnya bisa nambah insight kita juga gitu sih. Oke, jadi lo tadi sangat menggunakan free source dari internet juga ya buat ngeoptimalin ilmu yang ada atau misalkan untuk nge-solve masalah yang lagi ada gitu kan. Dan gue sangat meng-highlight awareness lu terhadap abis lulus itu emang masih banyak banget yang perlu dipelajari gitu. Dan mungkin itu juga insight buat teman-teman ya yang lagi mungkin masih kuliah atau baru masuk kuliah. Lulus kuliah itu adalah bukan nyusun list belajar tambahan lainnya gitu, nggak stop belajar gitu ya habis lulus, karena memang habis lulus tuh justru kita makin banyak kali mau dipelajari untuk bisa berkarir gitu ya Wildan. Betul. I see. Oke, Wildan, kalau dari lo sendiri sebenarnya mungkin tadi kita udah banyak bicara tentang personal lo, kisah lo gitu ya, dan teman-teman harapan sih bisa dapat informasi menarik juga gitu dari pengalaman pribadinya Wildan. Kalau menurut lo sendiri nih sekarang untuk dibimbing nih, kita ngomongin tentang dibimbing. Sekarang kan role lo sekarang sebagai CTO dan juga lo ngelola tim IT kan dari dibimbing, dan lo masih banyak pasti banyak banget hal-hal yang lagi lo develop sekarang gitu ya di ranah mengotomasi dibimbing itu as a whole company gitu. Nah, lo punya mimpi tertentu gak sih yang dari lo sendiri sebagai CTO, dan ya apa mimpi lo terhadap bimbing itu? Oke, kalau pada akhirnya ini ya, mimpi gue terhadap dibimbing sebenarnya satu ya, bisa nge-solve problem yang kita temukan di awal. Jadi kan kita dibimbing itu dibangun berangkat dari sebuah problem, yaitu bagaimana bagaimana kita bisa meminimalisir gap
antara kebutuhan company di bidang digital skill dengan skill-skill yang para pencari kerja ya. Cuman dalam perjalanan ke sana itu nggak gampang teman-teman. Dalam perjalanan ke sana itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang kita harus pikirkan ya. Apalagi ini ya, dibimbing itu sebuah perusahaan, bukan sebuah yayasan atau bukan sebuah ini ya, pemberi amal yang pada akhirnya kita harus menggabungkan antara edutech dan juga bisnis ya. Nah itu yang kadang-kadang kita harus mencari titik tengahnya, di mana di satu sisi bisnis tetap jalan, kita tetap bisa, kita karyawan-karyawan kita tetap bisa kita pay gitu ya, kita gaji, tapi di satu sisi juga kita tetap bisa memberikan pengalaman terbaik untuk user-user kita kayak gitu. Itu sih yang hopefully kita ketemu titik tengah di mana mimpinya adalah sebuah solusi titik tengah di mana dibimbing bisa memprovide sebuah solusi yang pada akhirnya bisa menguntungkan buat semua orang gitu. Baik itu untuk company, baik itu untuk usernya dibimbing juga kayak gitu si student. Karena ya emang ini sih nggak mudah untuk pada akhirnya bisa mengecilkan gap dengan waktu yang singkat. Apalagi kan orang-orang yang datang ke kita kadang-kadang orang-orang yang pengen, mungkin dia udah di lay off atau mungkin dia nggak kerja dan butuh kerja. Karena kan kalau semakin lama dia nyari kerja, semakin ada bulan-bulan yang dia nggak dapat income dan tetap butuh makan kan. Jadi gitu tuh challenge kita, dimana dengan waktu yang nggak banyak kita bisa ngasih hasil yang optimal sehingga pemahaman student juga baik dan juga bisa diterima di company-company yang bagus juga gitu. Oke, tadi Wildan udah cerita banyak ya seputar apa yang menjadi concern Wildan, gimana Wildan ingin optimalin role Wildan saat ini untuk bisa meningkatkan performa bimbing lagi nih ya, untuk ngebantu teman-teman di luar sana yang lagi struggling cari kerja. Dan tadi Wildan sempat highlight lagi bahwa tujuan akhirnya adalah pengen bantu orang cari kerja, simpel itu ya Wildan ya. Dan meminimalisir gap antara kebutuhan digital skill dengan orang-orang yang mencari kerja itu sih, benar. Oke, minimalisir gap, mungkin itu highlightnya berarti ya Wildan ya. Oke, nice. Nah sebenarnya kalau ngomongin lebih lanjut seputar dibimbing yang memang secara sehari-hari ya, kita udah ngebanyak buka bootcamp juga, kita banyak buka produk-produk baru lagi seperti VOD tadi, dan kita salah satu hal yang kita kerjakan juga, kita buat tools yang sifatnya booster untuk rekrutmen teman-teman ya, ada career juga. Dari segala proses itu kan kita banyak ngajarin teman-teman student kita ya buat belajar digital skills, terus juga kayak buat portofolio dan sebagainya, dan banyak proses pembelajaran yang inspiratif gitu dari mentor-mentor kita. Nah kalau dari lo sendiri nih Wildan, sebagai orang yang ada di dalam proses gitu ya, dibimbing tuh menginspirasi lo gak sih gitu? How dibimbing inspires you Wildan sejauh ini? Oke, sebenarnya ini ya, kalau apa yang gue pelajari di bimbing jatuhnya, yaitu untuk mulai aja dulu ya, itu tagline company lain, tapi ya itu sesuatu yang nggak salah ya. Artinya kita berangkat dari sesuatu yang sangat kecil dulu. Kalau kita nungguin sesuatu untuk menjadi ideal ya, itu kita nggak akan mulai mungkin ya. Dulu tuh tim tech itu isi cuma 1 orang, gua doang. Habis itu nambah teman gua ada Farhan, berdua, baru nambah intern PM, baru untuk sampai ke titik sekarang yang mungkin timnya udah ada front end, back end, dan juga udah lebih proper, itu mungkin gak waktu sebentar. Tapi kalau gua nungguin timnya kayak gini dulu baru jalan, mungkin gak akan jalan-jalan. Jadi dan juga itu juga berlaku ke apa yang gua buat waktu itu ya. Kita waktu itu akhirnya pertama mau bikin LMS, ya udah bikin aja dulu. Soal nantinya gimana, kalau dari yang rusak ya kita benerin gitu. Rilis aja dulu, dipakai aja dulu sama student bootcamp gitu kan. Nanti begitu ada bug baru benerin, bug ada benerin gitu ya. Jadi artinya kita move fast, break things gitu. Artinya kita gerak cepat, ya emang mungkin nanti beberapa ada yang akan rusak, ya udah kita benerin gitu. Tapi at least dengan kita bisa bergerak cepat, kita bisa tahu apa yang salah, apa yang kurang kayak gitu. Jadi dan di bimbing tuh ya akhirnya mungkin kita lagi bergerak menuju ke arah ideal. Jadi memang sekarang kita akui memang belum ideal gitu. Masih banyak berkurangan, tapi memang kita terus meminta feedback dari user-user kita. Student setiap kali habis pertemuan kita mintain bagaimana ratingnya. Begitu juga di video course kita. Begitu juga dalam kalau di bidang gua, ya semua orang yang menjadi stakeholder dari apa yang gue bikin, LMS, landing page, itu juga gue mintain feedback dari mereka. Artinya kita terus belajar dan kita menuju ke area yang ideal. Artinya
jangan kalian nungguin sesuatu ideal dulu, nungguin kalian punya tim yang matang dulu baru bergerak gitu. Dulu Zaki nggak ada siapa-siapa, akhirnya nge-approach gua, nge-approach Alim, akhirnya ya mulai dari situ dulu gitu. Nggak jangan nungguin punya tim yang tepat, cari tim yang tepat. Oke. Jadi lu appreciate banget proses the power of execution ya di Iya, bimbing itu betul. sendiri ya. Semua hal kita fokus ke delivery-nya itu ya, nggak hanya kajian. Betul. Ngeluh. Benar. I see, oke. Dan memang salah satu hal yang gue appreciate juga ya, Wildan di bimbing adalah kita memang tadi lo bilang juga kita sangat fokus di customer feedback gitu ya, dan tadi lo sempat mention kalau di bootcamp bahkan kita mintain feedback setiap habis pertemuan, dan gue juga melihat konsistensi di bimbing juga ya dalam ketika kita mendeliver produk free gitu ya, produk free kita fokus untuk deliver dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan peserta dari free event itu gitu, nggak hanya yang mendeliver segala kepentingan bisnis ya. Dan gue sangat appreciate juga dari bimbing terhadap konsistensi tersebut. Oke, nice Wildan. Nah mungkin ini kita udah banyak ngobrol hari ini seputar personal experience Wildan di bidang karir digital, dan tadi udah sempat cerita banyak tentang style belajar, terus juga concern Wildan terhadap dibimbing dan juga terhadap karir di bidang digital ya, prospek dan sebagainya. Dan ini menurut gue banyak banget yang bisa gue pelajarin di sini, dan hopefully buat teman-teman supaya nonton pada hari ini di layar teman-teman semoga bisa dapat hal yang baru juga selama nontonin podcast kita di hari ini. Oke, thank you Wildan buat talks yang keren banget hari ini. Sukses selalu buat Wildan di bimbing tentunya, dan teman-teman see you on next Deep Talks. Dah, see you guys.